manajemen? Tidak bilang kesejahteraan apa sih? Semua PNS kan sudah disumpah. Tidak ada ngomong bilang kalau saya tidak sejahtera saya tidak bisa mengabdi untuk daerah. Ada tidak? PNS kan hanya tulis loyalitas terhadap pemerintahan, bekerja untuk masyarakat. Kan ada tidak? Suruh tanya dia balik. Nah, dia sudah di BAP, tindakan dia kan tidak boleh. Sebagaimanapun manajemen misalnya, dia tidak boleh meninggalkan tugas utama dia. Itu baru pamong praja. Itu baru orang pemerintahan. Dia kan kalau memang diindikasi berat ya saya tegas tidak bisa tidak harus. Oh ini kan berhadapan dengan nyawa orang. Kalau memang pelanggaran berat dia harus diberhentikan, kita berhentikan. Dia diturunkan pangkat, kita turunkan pangkat. Tidak bisa tidak, karena orang ini bukan hanya satu kali. Saya sudah dengar beberapa kali dan sudah ditegur. Nah ini yang kemarin ini yang sampai dokter-dokter datang ke saya. Jadi bukan hanya satu dokter, beberapa ada yang sudah di meja operasi akhirnya batal. Terus termasuk beberapa pasien kasus yang dirujuk ke Larantuka itu karena ulah-ulah itu. Dia bekerja juga ke tempat lain, ya, tidak ini tanpa izin. Tapi sekarang dia mau melimpahkan kesalahan ke manajemen, ya tidak bisa. Tugas dia kan berhadapan dengan orang, dia layani orang. Kenapa dia tidak buat laporan kepada saya bahwa ini tidak benar manajemen, supaya kita panggil, kita lihat kan. Bapak, kalau dari berita itu kan kita lihat bahwa dalam setahun itu dia melakukan tindakan anestesi itu sudah banyak sekali, tapi tidak disertai dengan semacam kayak tunjangan kinerja atau apa. Ya itu tidak, bukan masalah kinerja, tidak, memang tugas dia seperti itu. Tidak ada alasan apapun di pegawai. Jadi kalau dia tidak bisa lagi mau kerja di situ, silakan, tidak usah kerja lagi sebagai. Dia kan juga bukan D3 anestesi, dia hanya kursus 3 bulan. Ada lain yang sekarang sudah kursus 6 bulan tapi belum dapat STR karena dulu aturannya lain, dia boleh, makanya dia angkat. Dia pakai ijazah katanya D3 itu, padahal kan hanya 3 bulan kalau saya dengar. Nah sekarang tinggal tunggu hasil BAP-nya. Ini masalah komunikasi saja sebenarnya. Orang cenderung membela diri, itu dia menyalahkan orang lain. Itu orang sudah tidak benar berarti. Keterlaluan, Pak. Loh, memang bukan keterlaluan, tidak benar. Loh, saya kalau mau ini BAP orang saya tahu kalau dia sudah protek diri dia salah orang berarti dia yang tidak benar. Kan tahunya kunci psikologi orang. Kalau terlalu defensif terhadap diri dia, orang lain dia salahkan. Tapi tugas utama dia apa? Mendampingi dokter melakukan. Bukan dia mendampingi manajemennya, karena tugas dia tadi mendampingi dokter untuk melakukan operasi. Apalagi kasus-kasus itu. Tidak bisa, orang sudah di meja operasi kok batal operasi, itu kan tidak boleh. Itu pelanggaran berat, apapun alasannya. Tidak bisa tidak. Itu berarti orang itu yang bersalah. Sebelum kita BAP. Ya, kan? Jadi ya namanya orang bela diri. Tapi pekerjaan dia kan dia harus dampingi dokter melakukan operasi. Ini. Kecuali tidak ada operasi itu baru operasi sekian kali. Ini saya lihat ini karena bilang hanya satu-satu saja, jadi kan manja harus di ini. Ya udah. Dalam keadaan tertentu, kepala rumah sakit punya kewenangan untuk menyuruh orang melakukan tindakan. Itu dalam hal tertentu. Jadi misal kemarin tidak ada dia, kepala rumah sakit bisa perintahkan dokter lakukan itu. Tahunya karena harus selamatkan orang dulu. Nomor 1 jiwa orang. Bukan administrasi. Ya, dokter bilang dia bisa melakukan, lakukan. Pak Bupati, bahkan yang bersangkutan meminta untuk tunjangannya itu sama dengan tunjangan dokter, Bapak. Ya, dokter bisa anestesi. dong, dia hanya D3 pergi kursus sama dengan 10 tahun orang ini bagaimana? Itu sama aja kepala desa meminta dengan apa? Gaji sama dengan bupati. Itu berarti tidak benar, atau bisa-bisa pertanyaannya wartawan saja yang buat.